Kalau teman-teman bisa lihat nih, ini kilometernya baru jalan 50 ribuan. Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Sekarang gue mau sharing soal motor gue, Yamaha Air King tahun 92. Sebelumnya gue udah pernah upload juga video soal motor ini. Cuman mungkin gue mau sharing lebih banyak lagi di video kali ini, jadi ikutin terus ya. Oke, jadi motor ini sebetulnya punya papa gue. Dia beli dari baru tahun 92. Jadi istilahnya ini motor keluarga juga. uh, Dia beli dari tahun 92, terus jarang dipakai. Jadi motor ini lebih banyak di garasi. Akhirnya ya karena jarang dipakai, kalau teman-teman bisa lihat nih, ini kilometernya baru jalan 50 ribuan. Bahkan sebetulnya waktu gua mulai awal-awal pakai, ini kilometernya baru 30 ribuan. Jadi sebetulnya hampir lebih banyak sekarang gue yang pakai. Dari tahun 92 itu sampai ya tahun 2000-an lebih banyak di garasi, karena bokap gue ini beli terus dia pakainya paling cuman hari Sabtu Minggu doang. Kalau hari-hari biasa dia lebih suka pakai motor bebek katanya. Em, Kalau kita lihat ya, motor ini tuh hampir semuanya masih bawaan dari pabrik, terutama kalau dari segi cat dan mesin ya. Cat di tangki dan di box sebelah kiri dan kanan itu semuanya masih asli. Ini juga semuanya masih bawaan pabrik. Memang untuk baut-baut bokap gua tuh ganti ke jenis-jenis baut L nih, karena dulu sempet ngetren tuh baut-baut L kayak gini. Dan gua ngerasa juga jadi lebih aman sih, karena orang kan nggak gampang bisa buka ya kalau pakai baut L. Tapi memang ada beberapa komponen yang udah diganti tentunya. Contohnya nih, salah satunya pelek. Pelek ini gue ganti di tahun 2013 karena pelek aslinya itu udah karatan disimpan di gudang. Sayang banget, padahal peleknya masih bulat, dalam arti nggak bengkok atau apa, cuman karatan, nggak bisa dipakai. Jadi waktu bokap gue pakai ini sempet dia ganti ke pelek racing tuh, peleknya Kawasaki AR. Itu dia pakai cukup lama, eh, pelek itu dipasang gitu ya. Terus karena peleknya jadinya kurang bagus, gue pikir ya udah deh kita coba ganti ke jari-jari aja, jadi lebih keren. Jadi istilahnya pengen balikin ke tampilan orisinilnya lagi lah. Untuk shock breaker juga gue udah ganti sih, karena yang aslinya bokap gue nggak tahu kemana. Waktu itu terakhir waktu gue pakai nih motor, ini shock breakernya warnanya hitam, aslinya kan warnanya merah kayak gini. Nah ini gue beli di online, tapi yang original punya juga. Jadi ini arahnya membalikan seperti kondisi pertama deh. Tapi ini gak banyak yang gua ganti sebetulnya, karena part-part yang gua pakai ini sebenarnya part-part motor ini punya, cuman disimpan di gudang. Jadi gue cuman pakai doang. Kayak contoh nih, lampu sen ini juga asli dari dia, dari bawaan dari baru, cuman bokap gua waktu itu simpen di gudang, jadi ya masih bagus. Sampai lampu juga ini semua tuh aslinya motor ini gitu. Cuman memang ya seperti kulit jok ini ya. Ini kulit jok aslinya tuh ada, cuman ininya bolong. Sayang banget, karena memang waktu tahun 92 ini keluar, motor ini muncul gitu ya. Seri yang ini tuh kulit joknya warnanya ilisnya ada merah seperti ini. Nah sekarang kalau kita cari di online, gue pernah ketemu kemarin, gue cari itu harganya kulit joknya doang untuk yang model kayak gini itu 800 ribu bro. Mahal banget. Kalau yang aslinya yang warnanya hitam doang sih nggak terlalu mahal ya, 100-200 ribu dapet. Tapi kalau yang model kayak gini nggak dapet nih. Sama, oh iya, ini ya spakbor ya. Spakbor ini punyanya Air King tahun 80-an. Bokap gue waktu itu pernah juga punya, terus diambil sama dia, dicat nih. Karena ini kaleng, jadi lebih bagus sih. Tapi memang aslinya sebetulnya dia pakainya yang warnanya merah dan belakangnya hitam, terus bahannya plastik gitu.
Sama ini juga dia cat sini biar sama kayak yang di depan. Aslinya kan hitam. Terus yang disayangin juga tangki oli samping nih. Sebetulnya oli sampingnya tangkinya harusnya yang ada seperti kaca di sini untuk nunjukin tinggi oli samping lu udah sampai mana. Jadi dia ada jarumnya, ampere bensinnya lagi, ampere tabung oli sampingnya lagi. Cuman karena itu bocor dan harga tabung satu set dengan ampernya itu mahal, jadi ya gue pikir ya udahlah, karena ini tabung oli samping aja, gue pakai yang orisinilnya tapi yang nggak ada jarumnya. Mungkin nanti kalau ada uang gue nabung, gue bakalan ganti nih tabung oli sampingnya biar kayak aslinya lagi. Aslinya ada di garasi. Mungkin nanti gue video selanjutnya bakalan gue kasih lihat part-part apa yang udah gue ganti dan part-part yang udah gue copot yang aslinya dia yang udah gak bisa dipakai apa gitu ya. Jadi sebenarnya video ini sih tujuannya gue mau sharing aja nih ke teman-teman sesama yang punya e-raking, buat istilahnya kita sama-sama berbagi pengalaman lah menggunakan motor e-raking ini. Ya seneng sih punya motor ini karena juga ini kan motor bokap dari baru. Yang paling gue seneng sebetulnya bukan gue mau sombong, tapi motor ini tuh blok mesinnya belum pernah turun dari baru. Jadi ini oversize-nya 0 dan ini tuh bloknya Y1. Kalau kita lihat di sini serinya adalah 29N00 dan kalau kita ke sebelah kanan, nah Y1. Jadi kalau katanya sih konon kalau blok mesin yang awal-awal itu masih dari Jepang. Nah, generasi awal ini memang e-raking dari tahun 80-an itu mungkin masih pakai bloknya yang ini Y1. Ada yang sebelah kirinya tadi kalau kita punya kan ini serinya 29N00. Ada yang juga serinya 4Y200. Nah itu gue kurang tahu deh. Tahu gue kayaknya kalau yang 4Y200 itu untuk seri REK tahun 80-an, REK 135. Jadi sebelum e-raking tuh ada REK 135. Mesinnya sama, cuman dia pakai ini nih, seperti ada air scoopnya di sini. Untuk kilometer sih sama semua modelnya. Jadi sharing sharing info aja. Kalau ada yang salah bisa komen nih, nanti dikoreksi. Untuk bagian kilometer sendiri ini instrumen panel semua masih nyala dan ini semua masih dari baru. Yang kurang adalah ini sebetulnya harusnya ada alat untuk ngeriset ini ya, ngeriset trip perjalanan kita. Ini kayaknya ditimpa orang nih, dicolong. Karena ini gampang sekali tinggal dicabut. Jadi ya motor ini mungkin banyak yang sempat booming ya. Jadi kayaknya barang ini tuh barang kecil tapi susah dicari, jadi diambil orang nih. Ya sudahlah. Ini karet kopling penutup cover untuk kabel. Seharusnya dia memang nggak seperti ini bro. Modelnya nggak kayak gini. Kenapa kayak gini? Karena bokap gue ganti kabel koplingnya pakai seri ini, kalau nggak salah dia bilang ini punyanya Suzuki GT 135. Jadi ini katanya kabelnya lebih enak. Memang sih gue ngerasa talinya jadi lebih empuk. Ini relay sen gue jatuh nih. Harusnya agak ada di atas ya. Nanti ini dibenerin. Ini dinaikin dulu. Nanti ini gue rapihin. Ya kendala yang gue alamin kalau pakai motor ini sih nggak ada ya. Cuman yang paling besar masalah yang pernah gue hadepin di motor ini itu soal pompa oli samping bro. Jadi pompa oli sampingnya ini rembes dan itu waktu itu gue sempet ganti sealnya. Waktu itu ke bengkel yang gue kurang gitu kenal, jadi dia kayaknya kurang paham pasangnya, mungkin ada keliru. Jadi sempet nggak sembuh tuh bocornya. Nah terus akhirnya beruntung ketemu bengkel lain yang paham soal pompa oli samping yang model ini. Karena pompa oli samping model ini tuh beda dengan pompa oli samping e-raking yang tahun 95 ke atas, e-raking master ke atas. E-raking yang udah model baru itu pompa oli sampingnya sedikit beda. Jadi dia modelnya lain. Nah ini model lama, jadi mungkin sedikit sekarang yang
paham ya sama perintilan motor. Kalau yang bagian pompa oli kan memang jarang rusak sebetulnya. Apalagi ya, waktu itu gue pernah ini buka kop atas aja, bersihin piston. Nanti gue sharing fotonya, ada juga. Itu 2000 berapa ya, 2014 gue buka, gue bersihin. Jadi itu pertama kali juga gue buka ginian, karena kan kalau motor 2 tak kan wajar ya buka kop atas, bersihin kerak piston itu sih bukan hal yang besar. Oh iya, sama kelistrikan. Motor ini kan tadinya 6 volt. Waktu gue pakai awal itu juga masih 6 volt, bro. Aki 6 volt, lampu-lampu 6 volt, semua masih 6 volt. Jadi susah buat kita cari bohlamnya. Akhirnya gue putusin ya udah deh kita robah jadi 12 volt kelistrikannya. Terus yang diganti ternyata cuman pertama spool ya, spool kelistrikan di bagian sini, spool magnet kita ganti yang 12 volt, ganti yang Ereking model baru. Kiprok diganti. Untuk kabel-kabelnya masih bagus dari baru. Bayangin dari tahun 92 itu nggak ada kabel yang rusak atau sobek. Jadi kita masih pakai kabel yang asli dari baru dia. Jadi gue cukup ganti spool dan kiprok tadi. Dan aki gue ganti aki yang 12 volt, aki basah aja, aki yang standarnya dia udah oke banget. Jadi kalau kita sekarang klakson, karena klaksonnya masih klaksonnya 6 volt, kencang banget, bro. Jadi oke lah dipakai. Nah, cuman memang kendalanya kayaknya gue ada masalah di kelistrikan ini. Kalau lama nggak dipakai, akinya lama-lama habis. Kayaknya memang semua motor gitu ya. Mungkin nanti ke depan gue pengen ngerubah kelistrikannya itu jadi DC, bro. Jadi lampunya ini, lampu depannya nggak ikut putaran RPM mesin. Sekarang ini kan masih standar dia, pakai settingan kelistrikan AC. Jadi dimana lampunya ini ikut dengan putaran mesinnya. Paling itu aja di sesi video kali ini. Mungkin kita coba nyalain aja kali ya motornya ya. Kita tes suaranya. Kita dengar suara mesinnya. Memang gua rasa bagian lahar kruk as itu namanya udah usia ya, pasti udah kena. Tapi ini masih wajar suaranya menurut gua, nggak yang berisik banget. Dan larinya masih kenceng. Memang mungkin bukan Ereking yang larinya kenceng-kenceng sekali ya. Ereking lain, orang lain punya pasti banyak yang di settingannya udah lebih kenceng-kenceng banget ya. Tapi juga gue pakainya juga santai-santai motor ini. Jadi pemakaian bensin juga ya, namanya Ereking nggak ada yang irit. Tapi menurut gue ini settingan standar, jadi enak banget dipakai buat hariannya. Paling itu aja untuk video kali ini. Teman-teman yang nonton video kali ini boleh ya komen di bawah, kira-kira apa nih yang pengen teman-teman tahu dari motor ini. Paling kalau misalnya teman-teman ada ide sama motor ini, misalnya apa yang bisa ditingkatin, boleh juga komen di bawah. Biar siapa tahu kalau misalnya idenya bagus, bisa gue terapin juga. Paling nanti sih ke depan gue pengennya sih, pertama tabung oli samping mau gue ganti jadi yang ada ampernya. Sama lagi gue mikir sih, ini gue mau mikir ini mau gue ganti balik jadi orisinil atau enggak, karena ini juga cukup oke. Cuman supaya benar-benar 100% ori, mungkin itu spakbor mesti gue ganti. Oke, paling itu aja video kali ini. Thank you ya.